高いところは平気なんだろう。だからな、グレン。あの女優勢、どうなった？Cerita diawali dengan seorang anak perempuan yang sedang bersama dengan ayahnya. Anak perempuan itu bernama Alicia. Ayahnya menceritakan bahwa dunia ini sangatlah luas, akan tetapi 4 raja monster menguasai di luar benua yang mereka tinggali. Untuk mengalahkan raja monster, kita harus menjadi pahlawan dan menggunakan senjata istimewa pemberian Raja Hayden. Mendengar semua cerita itu, Alicia pun bercita-cita ingin menjadi pahlawan. Beberapa tahun berlalu, ternyata Alicia benar-benar menjadi pahlawan. Kini ia telah menggunakan senjata istimewa pemberian Raja Hayden, dan sekarang Alicia bersama para pahlawan lainnya ingin menyerang ke wilayah salah satu raja monster. Di tengah perjalanan menuju wilayah monster, kereta kuda yang mereka tumpangi sudah mulai diserang oleh beberapa monster. Akhirnya, mereka pun bertarung. Menggunakan senjata istimewa, mereka dengan mudah menghabisi monster yang datang. Setiap senjata memiliki keistimewaannya masing-masing. Terus bertarung, Alicia dan para pahlawan lainnya akhirnya sampai di wilayah salah satu raja monster. Seakan sudah tahu, raja monster pun turun menyambut mereka. Dan dialah salah satu raja monster yang bernama Clevates Sang Cahaya Rembulan. Alicia dan para pahlawan bersama-sama menyerang sang raja. Belum sempat mendekati sang raja, salah satu pahlawan sudah mati dengan mudah. Seketika mereka dibuat terkejut dengan kekuatan yang dimiliki sang raja Clevates. Para pahlawan yang tersisa mencoba kembali menyerang, akan tetapi kematian tragislah yang mereka dapatkan. Perbedaan kekuatan yang sangat jauh sungguh sangat terasa. Alicia yang sedikit memberikan perlawanan pada akhirnya juga mati di tangan sang raja Clevates. Clevates yang sudah terusik akhirnya pergi ke kota untuk mencari Raja Hayden. Dikarenakan Raja Hayden lah yang memerintahkan para pahlawan menyerang ke wilayahnya. Prajurit-prajurit kerajaan yang mengetahui kedatangan Clevates mencoba untuk menyerang, tapi semua itu sia-sia saja karena kekuatan sang Raja Monster sangatlah kuat. Singkat cerita, Clevates bertemu dengan Raja Hayden. Clevates memberikan sebuah pertanyaan kepada Raja Hayden. Jika jawaban Raja Hayden tidak memuaskan, maka Raja Hayden akan mati. Dirasa jawaban Raja Hayden tidaklah memuaskan, akhirnya Raja Hayden mati terpenggal. Clevates yang tak menemukan jawaban yang memuaskan berkesimpulan lebih baik ras manusia dimusnahkan saja. Akan tetapi, di tengah perjalanan ia mendengar tangisan seorang bayi Hayden. Seorang wanita yang telah sekarat meminta kepada Clevates untuk mengurus bayi tersebut. Ia yakin kelak bayi itu akan memberikan jawaban yang selama ini Clevates cari. Clevates pun membawa bayi itu bersamanya. Ia pun heran kenapa ia mau membawanya. Di benua yang bernama Etsy terdapat 5 ras manusia.
Ras pertama bernama Daun yang unggul dalam kemiliteran. Ras kedua adalah Orc. Mereka unggul dalam hal berburu dan obat-obatan. Ras yang ketiga adalah Surada. Mereka mahir dalam berenang dan bernavigasi. Ras keempat yaitu Band. Ras yang terkenal barbar dan mereka berada di wilayah tertinggal. Yang terakhir ras Hayden. Ras tertua yang mempunyai banyak misteri. Mereka mahir dalam hal pengolahan dan pembuatan senjata. Di Gunung Bulan tempat sang Raja Monster tinggal, bayi yang dibawa Cleopates tidak berhenti-hentinya menangis, membuat Cleopates kebingungan karena ia tidak pernah mengurus bayi manusia sebelumnya. Cleopates yang dalam keadaan bingung mempunyai sebuah ide untuk membangkitkan seorang manusia untuk mengurus bayi tersebut. Tak disangka manusia yang dibangkitkan itu ialah Alicia, sang pahlawan yang sebelumnya telah dibunuh oleh Cleopates. Alicia yang terbangun dibuat terkejut dengan kehadiran Cleopates yang telah berada di sampingnya. Alicia mencoba untuk menyerang, akan tetapi ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Cleopates menjelaskan bahwa ia dihidupkan menggunakan darahnya. Singkat cerita, Cleopates ingin meminta Alicia untuk mengurus bayi yang telah ia bawa, dan langkah pertama ialah meminta Alicia untuk menyusui bayi tersebut. Alicia yang mendengar itu pun menjadi sangat terkejut. Ia menjelaskan bahwa ASI tidak dimiliki oleh wanita perawan. Alicia menyarankan untuk Cleopates mencari ibu sepersusuan atau ibu pengganti. Akhirnya Cleopates setuju dengan usulan Alicia itu. Sebelum pergi, Alicia meminta Cleopates untuk tidak dalam wujud seperti monster karena akan membuat orang lain terkejut. Cleopates pun berubah menjadi manusia yang terakhir merawat bayi tersebut. Cleopates juga memberikan nama kepada bayi itu. Sekarang bayi itu bernama Luna dan nama untuk dirinya sendiri yaitu Glenn. Akhirnya mereka memulai perjalanan untuk mencari ibu pengganti untuk Luna. Di perjalanan, Alicia sudah melakukan tugasnya merawat sang bayi. Ketika membersihkan bayi itu, ia menyadari bahwa kain yang melekat di tubuh bayi tersebut berlambangkan kerajaan. Terungkap bahwa bayi yang mereka bawa selama ini merupakan keturunan dari Raja Hayden. Cleopates yang mengetahui bayi tersebut masih keturunan raja, ia berencana untuk mendukungnya di balik bayang. Dia ingin berada di puncak sembari mengawasi para ras manusia dan bisa kapan saja untuk menghancurkannya. Mereka kembali melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka tak sengaja bertemu dengan kelompok bandit. Bandit tersebut berhasil mengenai Cleopates dan Cleopates pun jatuh tak sadarkan diri. Melihat sang Raja Monster jatuh dengan mudah, Alicia pun menjadi sangat terkejut. Di dalam keterkejutannya, ia pun berhasil dibuat jatuh oleh bandit lainnya. Di dalam sebuah kereta, Alicia yang baru saja terbangun menyadari bahwa mereka telah tertangkap oleh kelompok bandit yang menyerang mereka sebelumnya. Alicia juga bertanya kepada Glenn kenapa ia bisa dijatuhkan dengan mudah oleh bandit-bandit cupu ini. Glenn pun menjelaskan bahwa ia juga tidak mengetahui bahwa tubuh yang ia gunakan ini sangatlah lemah. Ia juga menambahkan bahwa ia ingin menyembunyikan identitas aslinya dan menjadi manusia biasa untuk sementara. Alicia memberitahu Glenn bahwa mereka yang tertangkap ini kemungkinan akan dijual sebagai budak. Kini mereka telah sampai di desa tempatnya para bandit-bandit itu berkumpul. Di sisi lain, terlihat salah satu orang yang tertangkap ingin mencoba untuk lari, akan tetapi para bandit itu langsung mengeksekusi orang itu di tempat dan mengancam akan membunuh siapa saja yang ingin mencoba lari. Alicia yang semula masih bersama kini dibuat terpisah oleh para bandit tersebut. Alicia dibawa menjumpai bos besar dari para bandit itu. Bos bandit lalu bertanya mengenai hasil tambang yang Alicia bawa karena hasil tambang itu berasal dari sarangnya Cleopates, sang Raja Monster. Bos bandit yang mengetahui bahwa penyerangan dari 13 pahlawan itu gagal dan menduga Alicia merupakan salah satu pahlawan yang selamat. Bos bandit meminta Alicia untuk mendapatkan kembali senjata istimewa dari para pahlawan agar mereka bisa menjualnya dengan harga tinggi. Sementara itu, Glenn berada di sebuah warung remang-remang. Di sana ia mendapatkan seorang ibu pengganti yang bisa untuk mengasihi Luna. Wanita itu bernama Neru. Neru dengan senang hati menyusui Luna, akan tetapi perlakuan yang diterimanya di sini sangatlah tidak manusiawi. Ia menjadi budak nafsu dari para bandit-bandit yang datang di warung mereka. Ia sangat lemah dan tak mampu untuk melawan mereka. Glenn yang melihat itu pun membunuh para bandit yang menyakiti Neru sebelumnya.
Kemudian Klen mengajak Neru berbicara empat mata. Klen ingin mengetahui Neru itu orang seperti apa. Neru pun bercerita sembari menyusui Luna. Neru menceritakan sejak kecil ia hidup bersama ibunya. Neru kecil melihat ibunya selalu diperlakukan kasar oleh lelaki hidung belang. Tak lama ibunya pun meninggalkannya. Kini perlakuan kasar itu datang menimpanya sampai saat ini. Klen berujar di mana anak Neru sekarang karena ASI akan keluar ketika wanita itu melahirkan seorang anak. Neru mengatakan anaknya telah meninggal ketika dilahirkan. Saat itu, Neru yang mengetahui anaknya meninggal berniat untuk bunuh diri saja. Niat Neru itu pun batal ketika seorang bayi menyusu kepada dirinya. Ia merasakan kehangatan dan mencoba untuk bertahan demi anak yang tidak tahu asal-usulnya itu. Hingga sekarang ketika ada bayi-bayi yang datang, dialah yang menyusuinya. Klen yang mendengar semua cerita dari Neru merasa dia layak untuk menjadi ibu pengganti untuk Luna. Klen pun mengajak Neru untuk ikut bersama mereka sebagai ibu sepersusuan Luna. Neru yang terdiam mendengar ajakan Klen, akhirnya ia menjawab bahwa ajakan dari Klen sangat membuatnya bahagia. Akan tetapi, ia tidak bisa menerimanya karena Klen juga seorang budak dan dia juga harus mengurus bayi-bayi yang akan datang. Padahal Klen merupakan raja monster Clefates. Hahaha. Di sisi lain, kita melihat Alicia dibawa ke sebuah jembatan. Kita masih belum tahu apa yang akan dilakukan para bandit ini kepada Alicia. Salah seorang bandit pun bertanya kepada Alicia, apakah ia pernah mendengar cerita tentang pahlawan Kor. Ternyata sedari tadi Alicia sudah menduganya karena ia tahu bahwa ini tempat terakhir yang pernah pahlawan Kor kunjungi. Tambang Ilbe, itulah tempat di mana Alicia sekarang berada, dan sekarang Alicia melihat seorang budak dipaksa untuk terjun ke dalam sebuah danau. Alicia menduga danau ini terdapat sekumpulan monster, dan ternyata memang benar, monster inilah yang mengakhiri hidup dari pahlawan Kor. Monster-monster ini bernama Arvansis. Arvansis merupakan monster air yang dulu terbawa oleh banjir besar dan sekarang menghuni tambang Ilbe. Dulu pahlawan Kor mencoba untuk melawannya, akan tetapi gelar almarhumlah yang ia dapatkan. Dan sekarang para bandit mengincar senjata istimewa dari pahlawan Kor dengan mengorbankan para budak untuk menyelam ke dalam air. Pahlawan Alicia yang melihat semua ini hanya bisa berkata bahwa ini sangatlah kejam. Sementara itu salah satu bandit yang sakne mencoba untuk melucuti pakaian Alicia. Alicia yang sudah habis kesabarannya akhirnya melawan bandit tersebut. Alicia pun berujar tidak pernah akan menyangka akan berterima kasih atas kutukan yang diberikan oleh Klen. Karena Klen pernah berkata bahwa ia tidak akan bisa mati karena di dalam tubuhnya sekarang telah mengalir darah Klen atau darah sang raja monster Clefates. Atas dasar itu semua, kini Alicia mencoba untuk melawan. 高いところは平気なんだろう。 Yang pada akhirnya Alicia menyeret bandit itu untuk terjun bersamanya ke dalam jurang yang sangat dalam. Jatuh ke dalam jurang membuat keduanya hancur berantakan.